sangat tinggi. Kakak beradik ini pun siap untuk menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya. Namun sebelum itu Lu Su ingin memantau kekuatan musuh terlebih dahulu. Dan pertarungan pun dimulai. Setelah itu, Lu Su pun ingin menguji kekuatannya. 如果我说我是出来散步的，Yap, ternyata dengan mudah Lu Su mengalahkan mereka semua. Lu Su pun berpikir untuk memanfaatkan kejadian itu dengan cara memanggil Xiao Yu untuk datang ke sana. Yang rupanya Lu Su menyuruhnya agar mengambil roh salah satu orang di sana. Di sisi lain, kelompok surgawi terheran-heran dengan aksi Lu Su sebelumnya. Walaupun identitas Lu Su belum diketahui oleh mereka karena bayangan hitam yang menyelimuti Lu Su. Mereka pun berencana untuk menangkap Lu Su itu karena ia sangatlah berbahaya. Cerita berpindah di mana Lu Su sedang berjualan. Memang jualan Lu Su untuk sekarang laku keras, bahkan bisa untuk membeli rumah menurut Lu Su. Namun berbeda dari yang dulu, karena ia tidak lagi menerima emosi negatif dari pelanggannya. Kemudian saat malam harinya, di tengah malam itu Xiao Yu membuat kakaknya kaget. Karena ia berhasil menghidupkan orang yang mati sebelumnya, yang nampaknya orang itu lumayan kuat. Karenanya Xiao Yu pun sangat bangga dan memamerkannya pada Lu Su. Rupanya orang itu adalah kelompok perampok. Dan Xiao Yu tahu dari ingatan orang itu sebelumnya, yang menyembunyikan uangnya di suatu tempat. Lantas ia mengajak Lu Su untuk mengambilnya. Namun Lu Su tidak mau, karena itu adalah jalan yang salah. Walaupun ia tahu niat Xiao Yu yang baik, yaitu untuk membelikan kakaknya sebuah rumah. Lu Su juga memberitahukannya bahwa jangan menggunakan kekuatan itu di sembarang tempat. Bahkan sampai tidak ada yang boleh tahu kekuatan adiknya tersebut. Mendengar perkataan Xiao Yu sebelumnya, Lu Su pun sangat bermimpi untuk mempunyai sebuah rumah, karena Xiao Yu tidak ingin pulang ke panti asuhan. Besoknya Lu Su kembali bersekolah. Di berita ramai mengatakan bahwa orang berkekuatan mulai banyak bermunculan. Namun muncul juga tempat misterius yang disebut reruntuhan, yang mana banyak energi spiritual di sana yang memperkuat orang-orang seperti Lu Su. Bahkan harga barang di sana sangat tinggi jika dijual, yang membuat Lu Su tertarik menuju ke sana. Tak lama kemudian murid-murid dari semua kelas dikumpulkan, dan katanya nih kepala sekolah baru akan dilantik. Yang ternyata itu adalah orang gendut sebelumnya, yang merupakan anggota surgawi bernama Li Si. Nah, ketika melihat saja nih, Lu Su kaget dengan level kekuatannya yang sangat tinggi. Lalu Li Si pun memberikan sambutan. 怎么还弄上百家讲坛了？你这，就这样，散会吧。 Kemudian malam harinya, ternyata kelas khusus juga diajari oleh Li Si agar mereka bergabung di kelompok surgawi dan menjadi bawahannya. Ia juga menyuruh hati-hati pada seseorang, yang padahal orang itu adalah Lu Su yang ada di hadapannya. Kelompok surgawi itu pun membagikan batu spiritual pada mereka semua, yang mana batu itu sangatlah berharga. Akan tetapi besoknya Lu Su bertanya pada Sui, apakah batu itu bisa dijual? Dan ternyata batu itu sangatlah mahal.
jika dijual di pasar gelap. Lusu pun mempercayakan batu miliknya dijual oleh Sui. Dan Lusu pun sekarang menganggapnya sebagai seorang sahabat karena bisa dipercaya. Kemudian ia pun pulang dengan membawa kabar baik pada Xiaoyu, yang katanya mereka akan membeli rumah itu. Dan juga membawakan sebuah handphone untuk Xiaoyu, yang membuat Xiaoyu menangis bahagia dibuatnya. Setelah itu, Lusu kembali menaikkan levelnya. Singkat cerita, ada panggilan penting dari kelas khusus yang meminta mereka untuk berkumpul. Ternyata mereka akan menuju ke sebuah reruntuhan. Atasan surgawi mengatakan misi ini sangatlah penting. Bahkan peraturan di sana lumayan ketat. Namun ada suatu kejadian yang membuat Lusu kesal. 早干嘛去了？ 我这人心眼不大，有仇基本当场就报。 Saat itu Lusu memerlukan beberapa poin. Lantas dia pun mencoba menjahili orang-orang yang sedang latihan di sana. 班长，班长，班长，班长， Di sisi lain, Xiaoyu khawatir kakaknya belum juga datang dan tak bisa dihubungi. Setelah beberapa hari di sana, Lusu juga mendapatkan kekuatan baru, yang mana itu memperkebal tubuhnya lebih kuat. Besoknya ada orang yang kesal pada Lusu dan mengajaknya bertarung. Namun hal itu dilarang, yang membuat mereka hanya adu panco. Yang pada akhirnya Lusu memenangkannya, bahkan 2 kali berturut-turut. Akan tetapi setelah pertandingan itu, nampak kabut menyelimuti mereka semua. Lantas semua orang panik sambil berlari untuk menjauh dari sana. Kemudian tiba-tiba Lusu pun berada di tempat lain sendirian dan bertemu beberapa zombie saat itu. Lalu sekelompok orang datang dan meminta pertolongan. Namun saat Lusu terdesak, mereka malah tidak membantu, yang membuat Lusu kesal dan meninggalkan mereka. Ia terus pergi sembari melihat situasi saat itu. Ia yakin sekarang berada di reruntuhan. Namun di tengah jalan ia bertemu seseorang dan mencoba untuk menggali informasi darinya. Yang ternyata ia adalah mata-mata dari negara lain yang bernama Chang Huan. Nah, Chang Huan ini ingin kabur dari sana. Namun Lusu yang curiga mencoba untuk terus mengikutinya. 快，把你的体质扔给我，我在前帮你开路。好吓人呐！ Di sisi lain, Chang Huan ingin membunuh Lusu di setiap kesempatan, hingga mereka pun bertarung. 你干嘛呢？ Alhasil dengan kekuatan pamungkas dari Lusu, ia pun berhasil mengalahkannya. Kemudian Lusu pun melanjutkan perjalanan hingga menemukan sebuah pohon apel, yang mana Lusu pun kini sudah kelaparan. Rupanya itu adalah makanan para tupai, yang membuat mereka marah dan melemparkan batu pada Lusu. Akan tetapi Lusu tak menghiraukannya dan lari dari sana. Lalu Lusu pun berpikir bahwa ia sudah memutari runtuhan itu. Namun saat itu ia malah bertemu sekelompok serigala yang berlevel cukup tinggi, yang nampaknya Lusu kewalahan karena jumlahnya yang banyak, dan ia hanya bisa kabur dari sana. Awalnya ia berpikir akan mati di sana, namun ternyata setelah cukup lama berlari,
Kekuatannya malah meningkat pesat, bekas pedang sebelumnya, hingga ia bertemu orang sebelumnya. Mereka lagi-lagi menyuruh Lu Su untuk melindungi semuanya. Bahkan seorang cewek yang sok imut itu pun ditolak oleh Lu Su. Lantas ia pun kini memiliki 2 senjata dan menuju ke dalam runtuhan yang penuh dengan harta karun. Ah.